Jadi harapan Abu Syik kepada getanya mendum yang naik rakyat Aceh bahawa getanya harus guna bak garis yang lumui ta. Garis pun dalam rangka. Jadi yang gepegah li Abu Syik. Munyo memang betul urang beriman hang gesambut urang kafir. Menyatakan pu yang gepegah li Abu Syiknya ana misu lagi gepegah di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatannya long sampaikan sebuah informasi yang menarik yang long dengar pada video yang ga-upload oleh Abu Syik. Pakan lembagah menarik ang videonya gepegah dia Abu Syik tanda urang beriman han disambut urang kafir. Nyo ke yang menarik dan nyo yang ulun tanggapi yang ingin ulun sampaikan bak kesempatannya. Walaupun sepanjang video yang ulun dengar haba yang gepegah dia Abu Syiknya meledak-ledak. Jadi ulun pegah kan lagi gelantir tengah jauh rau. Jadi menyuhana siap mental untuk dah dengar. Sang-sang dia ketakit tu. Tapi terlepas dari pu mentang asuh haba Abu Syik, long lumat zikir abah yang sampaikan pada ni pada kesempatannya. Jadi kun Abu Syik, urang yang beriman ke Allah Subhanahu wa taala hang dia sambut urang kafir. Jadi yang nak pegahnya yang positif. Yang nak pegahnya yang manfaat, yang dia tacuk ke pelajaran. Walaupun kan mandum haba Abu Syik je tacok pelajaran. Tetapi yang je tacok pelajaran, yang hanya tacok pelajaran bah tinggal hinan, mereka manfaatkan lagi katanya. Jadi yang urangnya adalah yang disampaikan oleh Abu Syik persoalan yang memang konkret, persoalan yang memang terjadi, persoalan yang betul-betul sebuah fakta yang terjadi di Aceh. Antara lain adalah peran para ulama. Ulama letat urangnya geimra dalam persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kemaksiatan. Seharusnya ulamanya adalah orang yang berdiri di front terdepan, orang yang berada di garda depan dalam mengajak manusia untuk beramal ma'ruf bernahi mungkar. Jadi yang kekecam di Abu Syik adalah tatkala dakwahnya harus diimbangi dengan sejumlah uang. Tatkala dakwahnya harus dengan panggilan. Tatkala dakwahnya sebelum dakwah na transaksi. Nyo adalah merupakan sebuah kecaman. Olehnya persoalan lain yang terjadi di Aceh orangnya korupsi habis-habis. Sampai terakhir dengkalan bantuan dari Kementerian Agama yang disalurkan ke Aceh dalam leboh tahap. Dengan kategori pesantren besar, pesantren menengah dan kecil. Nah malah pesantren yang memang hanya alamat tapi tetap menerima bantuan. Jadi kan Abu Syik itu sebenarnya. Mandum Abu Syik yang di Aceh, nyo ikut prihatin dan ikut mencela sikap dan perbuatan yang lainnya. Maka itanya mana? Hari-hari yang terlalui, seharusnya itanya urung-urung yang senantiasa menumpuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi udip-udipnya jauh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan Abu Syik kepada getanya mendum yang naik rakyat Aceh bahawa getanya harus guna bak garis yang lumui ta. Garis pun dalam rangka memberantas kemaksiatan. Jadi para ulama benar peran untuk memberikan nasihat kepada para umara. Sebab nanggronya get apabila bersandingnya ulama dengan umara. Tatkala umara urangnya urang yang mat nanggro urangnya urang yang atu nanggro urangnya gupati haba ulama. Nyo nanggronya akan get, nanggronya akan makmu, nanggronya akan gebi rahmat di Allah Subhanahu wa taala, akan gebi ke keampunan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya ulama orangnya kagak imdra tentang persoalan yang menyangkut dengan kemaksiatan, persoalan yang menyangkut dengan kemungkaran. Kemudian ada kafe-kafe bebas, kemudian ada pantai-pantai yang hari ini tidak dibatasi oleh sekat apapun. Artinya sekat-sekat aturan agama itu tidak terbatasi. Sehingga pergaulan muda-mudi, pergaulan pengunjung pantai itu terbebas tanpa ada pengontrolan sesuai dengan syariat. Ini yang disediakan. Jadi yang gepegah li Abu Syik
Munyo memang betul urang beriman hang gesambut urang kafir. Menyata kalian pu yang kepegah dia businya, ana misu lagi kepegah dia Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an Karim. Pakai bang kepegah dia Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Han akan pernah menyatu sebuah pandangan, sebuah kesamaan antara orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada menteri yang kau ikut, mungkin kerap di menteri yang kau ikut. Dihebohkan di Indonesia dengan tampilnya seorang tokoh nasional yang memplesetkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Nyanjik ke kasus nasional. Jadi ulang bab kesempatannya dalam Al-Qur'an Karim bab surah Al-Maidah ayat 51 kepegah di Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Dan jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya'a sebagai teman dekat, sebagai pemimpin kamu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling membantu, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, maka dia termasuk salah seorang di antara mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kajilah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu jadikan orang-orang yang di luar agamamu itu sebagai sahabat setia, sebagai sahabat dekat, sebagai teman setia. Sebab apapun mereka akan mencelakakanmu. Apalagi mereka itu orang-orang yang beragama. Berbeda halnya dengan orang-orang kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beragama. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beragama, katakanlah hari ini kita bergaul dengan orang-orang komunis. Tidak ada sekat di antara kita dengan mereka. Dan sangat besar kemungkinan kalau kita bisa lebih cerdik memberikan informasi agama kepada mereka, mereka akan memilih Islam sebagai agama buat mereka. Jadi kita lihat hari ini bagaimana perlakuan Vladimir Putin, bagaimana perlakuan orang-orang Rusia terhadap umat Islam yang ada di sana. Maka tidak mengherankan, maka bukan sesuatu yang ganjil, kan aneh dalam pegah bahwa jumlah umat Islam di Rusia adalah jumlah penduduk nomor 2 terbanyak. Bahkan karena komunis tidak benci dengan Islam. Jadi berbeda dengan kelompok agama yang lain. Kelompok agama yang lain hanyalah akhir Islam. Jadi makanya kitanya orang beriman harus pandai-pandai memilih dengan siapa kita bergaul. Dan dengan siapa kita perlu membatasi pergaulan itu. Mungkin barangkali berbeda hal-hal yang menyangkut dengan urusan-urusan pemerintahan. Dan kalaupun kita memberikan penghormatan, tapi kita tidak menghilangkan wibawa. Baik gada harga diri itu. Baik gada wibawa katanya umat Islam. Kita ingat lah Rajih pernah dengar kesampaikan di Abu Krut Lintang. Tak kala nak urung tanya, sebuah pertanyaan, Abu, jut telake sedekah bak urung yang kon Islam? Secara cukup diplomasi, Abu menjawab, bantuan dari urung kon Islam, jut terima untuk pergi ke masjid, menjawab, jut. Tapi pakai ban cara laki ya. Menyu cara laki ajak merengek-rengek, artinya tangan di bawah, yang baik kepada kau. Kenapa kan? Harga diri katanya umat Islam, martabat katanya umat Islam, nyo gaduh. Wibawa katanya umat Islam, hana dikira udah-udah yang kan Islam. Tapi menyu telakian dengan sebuah perintah, nyo yak me semen, tertuh bosak, epat nak pegang pesantren, nak pegang masjid. Menyu laginya dia ke pegang. Jadi wibawa katanya umat Islam, harga diri katanya umat Islam kan nyan raya. Jadi nyamban yang kepuas kaunya. Jadi biar yang merengek-rengek katanya bahkan orang Islam itu menghilangkan martabat. Kemudian ayat lain kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ke-55.
Innama waliyukumullah wa